Halo, selamat pagi. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang buku yang sudah saya baca beberapa hari yang lalu yang telah saya selesaikan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama saya Valeria Mariani Wangga, NPM 21220113, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Buku ini berjudul Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Ditulis oleh Profesor Dr. Haswatno, MSI. Buku ini diterbitkan oleh Bumi Aksara pada tahun 2019 dan jumlah halaman buku ini 250 halaman. Buku ini terdiri atas 12 bab utama. Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan. Di pendahuluan penulis memberikan landasan-landasan bagi para pembaca untuk memahami awal dari buku ini serta bagaimana posisi dari buku ini tentang pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi publik dan bisnis. Di pendahuluan ini, penulis secara langsung menyatakan bahwa buku ini hanya merupakan pengantar untuk masuk ke dalam poin-poin tentang pemimpin dan kepemimpinan, tanpa ada diskusi lebih mendalam tentang poin-poin tersebut. Lalu di bab 2, penulis di dalam buku ini menjelaskan tentang kompetensi pemimpin. Di buku cetakan kedua ini menjelaskan tentang kompetensi pemimpin adalah peta kapasitasme pemimpin atas atribut pekerjaan yang dikembangkannya dan menjadi kumpulan dari kemampuan, keterampilan, kematangan, pengalaman, dan kesuksesan dalam pengembangan tanggung jawab pekerjaan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang handal adalah pemimpin yang memiliki kompetensi manajerial yang terdiri dari kompetensi konseptual, kompetensi komunikasi internasional, dan kompetensi teknis dan kompetensi membuat keputusan. Pada bab ketiga, menurut saya di buku ini merupakan inti dari buku ini, misalnya pembahasan tentang komitmen organisasional pemimpin. Di bab 3 ini juga menjelaskan tentang komitmen organisasi pemimpin yang sangat penting karena pemimpin yang memiliki komitmen kuat akan menampilkan kinerja terbaiknya sebagai pemimpin organisasi. Komitmen organisasional pemimpin adalah loyalitas pemimpin terhadap organisasi yang tercermin dari keterlibatannya yang tinggi untuk mencapai berbagai tujuan yang ingin diraih oleh organisasi. Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional secara umum antara lain berasal dari personal, situasional, dan posisional. Komitmen organisasional juga dipengaruhi oleh keadilan dan keputusan kerja, keamanan kerja, pemahaman organisasi, keterlibatan pegawai, dan kepercayaan pegawai. Pembahasan di bab 3 ini diperjelaskan kembali di bab 4 tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah hal yang penting bagi organisasi maupun individu yang ada di dalamnya. Pengambilan keputusan terkadang dapat dilakukan dengan mudah, tetapi seringkali juga merasa sulit. Kemudahan maupun kesulitan dalam pengambilan keputusan sangat tergantung pada berapa banyak alternatif yang tersedia untuk mengembalikan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Proses pengambilan keputusan terdiri dari sejumlah tahapan, yaitu pengenalan masalah, perumusan masalah, pencapaian masalah, pencairan alternatif, dan solusi. Selanjutnya di bab 5, penulis menjelaskan tentang kepemimpinan visionalisme, komitmen pemimpin visionalisme untuk mencapai peluang yang menantang, berani mencoba, dan berani tanggung resiko. Pemimpin masa depan, pengambilan kesamaan visi, memperkuat mitra kerja, dan mensyukuri setiap keberhasilan. Tidak semua pemimpin mampu menjadi pemimpin yang visioner karena ia harus mampu menciptakan, merumuskan, mentransformasi, dan mengimplementasikan visi yang baik.
Di bab 6, penulis menjelaskan tentang kepemimpinan transformasional kepemimpinan. Transformasional adalah kepemimpinan yang melibatkan perubahan dalam organisasi. Kepemimpinan transformasional berkenan juga dengan kemampuan pemimpin untuk memotivasi daya manusia yang ada di organisasi agar bersedia bekerja demi sasaran-sasaran tingkat tinggi yang dianggap melampaui kepentingan pribadinya. Interaksi antara pemimpin dan pegawai memunculkan dua isu utama mengenai kepemimpinan, yaitu kepemimpinan transaksional dan transformasional. Organisasi membutuhkan kepemimpinan transformasional yang dapat memberikan arahan, menjelaskan perilaku yang diharapkan, serta memberikan reward yang dimungkinkan dapat berpengaruh pada kinerja pegawai. Kepemimpinan transformasional akan mampu untuk diimplementasikan jika berpedoman pada prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional yang meliputi simplifikasi, motivasi, dan komitmen. Di bab 7, penulis menjelaskan tentang kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif dapat diimplementasikan dengan sikap dan perilaku kepemimpinan melalui pemberdayaan pegawai dalam pengambilan keputusan. Isu utama dalam pengambilan partisipatif adalah pengambilan keputusan partisipatif dengan melibatkan pemimpin dan pegawainya dalam berbagai level pekerjaan. Manfaat kepemimpinan berpartisipatif pada dasarnya berhubungan dengan meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan kreativitas dan inovatif, serta meningkatkan komitmen organisasi nasional pegawai. Model pemberdayaan pegawai yang dapat dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk menjamin keberhasilan proses pemberdayaan dalam organisasi terdiri dari sejumlah hal yang berkaitan dengan 6 hal. Yang pertama adalah keinginan, yang kedua adalah kepercayaan, yang ketiga adalah kepercayaan diri, yang keempat adalah kredibilitas, yang kelima adalah akuntabilitas, dan yang keenam adalah komunikasi. Di bab 8, penulis juga menjelaskan tentang kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional tinggi telah membuktikan kepemimpinannya dengan sukses serta mampu meningkatkan kualitas hidup pegawainya dan organisasi sebagai tempatnya bernaung. Pemimpin yang berbasis pada kecerdasan emosional akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang diharapkan di dalam lingkungan organisasi dengan baik karena pemimpin tersebut adalah sosok yang mampu berkarir dengan luas, mampu berpikir selektif maupun mampu berpikir inovatif serta mampu beradaptasi dengan lingkungan perubahan yang berpengaruh terhadap eksistensi dan pengembangan organisasi baik saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan aktual melalui proses pembelajaran, pelatihan, dan perolehan pengalaman yang pada akhirnya mampu mengembangkan aspek-aspek kognitif dan psikomotor. Emosional pemimpin dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu otak, keluarga, teman pergaulan, lingkungan, dan dukungan sosial. Dimensi kecerdasan emosional terdiri dari kesadaran diri, motivasi, pengaruh, tanggung jawab, dan integritas. Di bab 9, penulis juga menjelaskan tentang kepemimpinan berorientasi kinerja pegawai. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi atau membujuk pegawai agar mampu mewujudkan tujuan serta dengan antusias. Pemimpin yang berkinerja tinggi
akan memberikan prioritas bagi terwujudnya pegawai yang berkinerja tinggi karena pemimpin tersebut akan berupa agar pegawai mengikuti apa yang diinginkannya dalam meningkatkan kinerja pegawai sekaligus mempersiapkan serangkaian pelatihan maupun peningkatan kompetensi pegawai agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif. Kinerja adalah tingkat keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. 3 kriteria penting yang berhubungan dengan kinerja adalah sifat, perilaku, dan juga hasil. Di bab 10, penulis menjelaskan tentang kepemimpinan berorientasi kualitas. Kinerja terbaik dan berkualitas tentu saja bukan konsep yang statis, tetapi konsep yang dinamis karena kualitas akan bergerak terus ke depan seiring dengan perubahan zaman. Pemimpin memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai karena kualitas kinerja pegawai perlu ditingkatkan secara berkesinambungan. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemimpin dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai adalah melalui pemberian pelatihan, pemberian kesempatan, melanjutkan pendidikan, pemilihan tutor atau mentor profesional, pemberian motivasi dan kesempatan berkarir, serta memberikan berbagai sumber pengetahuan baru. Di bab 11, penulis menjelaskan tentang kepemimpinan dan perubahan. Kepemimpinan dalam perubahan. Di bab 11, penulis menjelaskan tentang kepemimpinan dalam perubahan. Perubahan erat kaitannya dengan kemampuan pemimpin dan kepemimpinan yang ada di dalam organisasi sebagai pengendalian penting dalam menghadapi perubahan, terutama berperan sebagai pengarah dan pengayom untuk mengatasi perubahan serta mengelola untuk keunggulan organisasi secara berkelanjutan. Manajemen perubahan adalah suatu pendekatan struktur untuk membantu organisasi dan orang-orang untuk bertransisi secara perlahan. Tetapi, pasti dari keadaan sekarang menunjukkan keadaan yang diinginkan. Manajemen perubahan dapat digambarkan sebagai proses atau alat dan teknik untuk mengatur proses perubahan pada sisi orang untuk mencapai hasil yang diperlukan dan merealisasikan perubahan secara efektif melalui agen perubahan, tim, dan sistem yang lebih luas. Di bab 12, penulis menjelaskan tentang kepemimpinan dalam Islam. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan ini juga mampu memberikan teladan yang baik kepada umatnya. Seorang pemimpin dalam Islam adalah urgensi yang diwajibkan Islam dan umatnya harus menegakkannya agar dia dapat membela umat. Berbagai sifat dan kegiatan Muhammad sebagai pebisnis banyak diungkapkan dalam buku Muhammad sebagai pedagang yang ditulis oleh Al-Fajur Rahman. Sebelumnya sudah banyak literatur yang mengembangkan tentang ketokohan Muhammad sebagai negarawan, pemimpin umat sekaligus pemimpin militer. Secara keseluruhan, buku ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai referensi untuk menganut tentang pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi publik dan bisnis, dan penulis juga menggunakan bahasa yang sederhana sehingga pembaca mudah memahami dan mengerti tentang isi buku tersebut. Buku ini juga dilengkapi dengan catatan lengkap yang mudah pembaca untuk menelusuri referensi-referensi lain untuk memperdalam tentang pemimpin dan kepemimpinan. Keluhan dari buku ini menurut saya, penulis tidak menuliskan kritik yang mendalam baik terhadap setiap teori, juga terhadap
terbentuk tentang pemimpin dan kepemimpinan. Menurut saya, buku ini sangat bagus untuk kita lebih memahami tentang pemimpin dan kepemimpinan. Baik, itu sedikit penjelasan tentang buku yang sudah saya baca. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.